Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Jumat tanggal 13 Desember 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk yang pertama kita akan lihat indeks IHSG yang hari ini turun lumayan dalam ya setelah kemarin ya ini candlenya kurang bagus, hari ini gagal bertahan di atas supportnya 7420. Berarti untuk besok Jumat hati-hati ya, apalagi kalau misal IHSG langsung dibuka merah, supportnya cukup dalam, bisa ke 7300-an lagi untuk indeks IHSG. Apalagi kalau kita lihat secara teknikal ya, ini polanya udah apa ini kelihatan mau bearish ya, soalnya ini kan turun bentuk lower low, naik higher low karena nggak bisa breakout lagi di atas 7900, turun lagi ini bentuk higher low, lower low ya, kemudian naik. Kalau misal polanya bearish ya kemungkinan bisa seperti ini untuk IHSG, tapi mungkin kalau untuk jangka lebih pendek pantau aja area supportnya ini ya, atau resistennya. Resisten tertekannya di 7420, siapa tahu tiba-tiba asing masuk dan IHSG rebound kan bisa breakout di atas 7420 ya bagus. Cuman kalau besok belum atau nggak bisa breakout di atas 7420 perlu hati-hati ya, mending wait and see aja dulu soalnya hari Jumat ya, nggak enak kalau nahan floating loss ya pas weekend. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 12 secara keseluruhan juga turunnya IHSG disertai distribusi asing yang cukup banyak ya, dan di saham-saham perbankan utama hari ini asingnya keluar. Di BBRI masih keluar dan hari ini cukup banyak lagi, 624,7 M ya net sell. Kemudian di Bank Mandiri juga net sell lumayan banyak, 235,9 M. Di BBCA, BBNI net sell 100 M-an lebih. Kalau kita lihat yang masuk asingnya ada di EXCL, INDF, Adaro, ONTR. Cuman secara nilai ini nggak sebanyak asing keluar. Jadi perlu hati-hati untuk IHSG, misal besok langsung dibuka merah ya, mending wait and see aja dulu. Dan untuk supportnya cukup dalam soalnya di 7300. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham perbankan. Yang pertama BBRI ya, ini yang paling banyak didistribusi oleh asing hari ini. Dan harga sahamnya pun turunnya cukup dalam ya, setelah kemarin naiknya itu dikit-dikit sekali turunnya langsung 2,7%. Ya, jadi masih ini sih belum ada tanda-tanda buat bullish untuk saham Bank BRI, apalagi kalau asingnya masih terus jualan ya. Kalau asingnya terus jualan walaupun harganya udah di bawah ya, kalau mau average down perlu dipertimbangkan lagi ya, karena kemungkinan nanti ya kalau asingnya belum entry masuk ya kemungkinan masih kalau nggak sideways cenderung bertahan di harga bawah ini. Hari ini turun 2,74% ke level 4260 untuk saham BBRI. Kalau kita lihat ini untuk transaksinya hari ini aja tanggal 12 asingnya net sell sebanyak 624 M ya. Kalau kita lihat di sini BBRI hari ini didistribusi oleh RX, AK, BB, ZP, dan mereka broker-broker asing, dan masih sama yang masuk broker-broker lokalnya ini aja ya. YP, XL, CCOD, XI ya, retail terus average down di saham BBRI. Atau average down atau masuk, ini cuma jumlahnya gede-gede banget ya. Ya emang saham blue chip sih, dan ya cuman kalau asingnya terus keluar siapa yang mau naikin ya. Jadi mending wait and see aja dulu ya, kalau asingnya terus distribusi di saham BBRI jangan buru-buru buat average down. Tapi kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya, tetap disclaimer. Supportnya kalau secara Fibonacci cukup dalam, ada di 4090, 4100. Ya takutnya kalau jebol di bawah ini itu yang perlu diwaspadai untuk saham BBRI, ada potensi bukannya window dressing uptrend malah turun ya. Kita pantau aja, semoga aja nggak jebol di bawah 4100 dalam beberapa hari ke depan untuk saham BBRI. Oke, itu untuk saham BBRI. Untuk besok sih mungkin kalau melihat aslinya distribusi cukup banyak, hati-hati aja kalau merah ya.
Itu untuk saham BBRI. Selanjutnya kita akan cek saham BBCA yang hari ini juga koreksi 2,40%, cukup dalam setelah kemarin nguji resistennya di 10.425, gagal breakout ya. Hari ini langsung open gap bawah, naik dikit dan turun close di 10.175 untuk saham BBCA. Kalau kita lihat untuk transaksinya, hari ini juga keluar untuk aslinya di saham BBCA 142,2 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham BBCA hari ini tanggal 12. Secara keseluruhan ini kelihatan sekali ya, didistribusi oleh RX sebanyak 111 M. Selain RX ada KZ net sell 72 M, BB net sell 12,4 M, dan mereka yang keluar itu versi asing. RX KZ-nya versi asing, untuk aslinya sendiri yang masuk SRP BKAS ternilai nggak sebanyak asing yang distribusi, jadi didistribusi oleh asing, ditampung oleh lokal, dan yang lokalnya pun yang nampung sebagian broker-broker retail ini. Kalau kita lihat lebih bawah ya, transaksinya di hari Kamis ini kurang bagus untuk BBRI, BBCA itu kurang bagus, harga sahamnya turun. Untuk besok mungkin untuk BBCA pantau 10.125 ya, itu area support terdekat sih, semoga aja masih bisa bertahan di atas itu untuk saham BBCA. Cuman kalau sampai jebol di bawah 10.125 ya jangan buru-buru buat entry atau average zone ya, karena support selanjutnya lumayan dalam sih kalau secara Fibonacci di 7850. Misal BBCA besok jebol di bawah 10.125 ya, mungkin seperti itu untuk saham BBCA. Pantau aja level 10.125, semoga aja ada yang jaga harga untuk besok di level ini. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini juga merah. Tadi pagi langsung open gap bawah ya. Opennya di 6.200 untuk pembukaan saham Bank Mandiri. Naik dikit kemudian turun. Close di 6125, ditutup minus 2,78%. Perbankan turunnya dalam-dalam ya hari ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya juga asingnya keluar di saham Bank Mandiri sebanyak 235,9 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini, Bank Mandiri ya, yang retail masuk ini YP, CC, XL, SQ, GR ya, XC, broker lokal retail yang masuk. Untuk asingnya distribusi RX net sell 143 M. BK net sell 108,4 M, YUDP ini keluar ya. Jadi hati-hati ini untuk aslinya juga hari ini keluar cukup banyak di saham Bank Mandiri. Untuk besok kalau langsung dibuka merah jangan buru-buru buat entry, tunggu di dekat support ya. Ya mudah-mudahan aja nggak jebol di bawah 5975. Ini support terdekatnya ya untuk saham Bank Mandiri. Kalau di harga saat ini 6125 itu di tengah-tengah antara support sama resisten. Jadi kalau mau entry ya sebenarnya agak nanggung sih. Lihat aja di awal market, kalau merah tunggu daerah support, kalau naik target price-nya di 6.300. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. BBNI hari ini juga turun, bahkan lebih dalam lagi ya, 3,84% ke level 4880 untuk saham BBNI. Turun 3,84% ya. Tadi open gap bawah, opennya langsung di area support dan nggak bisa breakout lagi, nggak bisa bertahan di atas itu, langsung merah. Terus secara technical supportnya berarti di sini balik lagi di 4730. Jadi untuk besok hari Jumat ya, kalau langsung merah ya tunggu lagi aja di area support kalau mau cari aman baru entry ya. Tapi disclaimer sih kalau untuk jangka panjang, soalnya 2 kali itu dijaga untuk saham BBNI di area support 4720 4730 ya. Jadi supportnya masih di level ini support kuat untuk saham BBNI. Kalau kita lihat transaksinya hari ini juga asingnya keluar sih di saham BBNI sebanyak 101,2 M, cukup banyak ini hitungannya ya untuk saham BBNI. Kalau kita lihat lebih detail,
BBNI hari ini tanggal 12 secara keseluruhan didistribusi RX BBBK. Yang masuk lokal ya, lokal, dan kalau kita lihat lebih bawah retail pada masuk ya, mungkin berada window dressing ya, cuman kalau aslinya keluar ya nggak jadi ini. Kalau kita lihat di sini untuk saham BBNI ya masih mirip-mirip seperti Bank Mandiri sih, posisinya di tengah-tengah antara support sama resistance. Jadi kalau nggak mau nge-HK agak nanggung, mending tunggu di area supportnya aja kalau merah, dan kalau naik target price-nya di 5.025 untuk saham BBNI. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham BBNI. Support kuatnya masih di 4725. 4725, sorry, 4700. 4.725, 4.720 ya, berarti kelipatan 10 di bawah 5.000 soalnya. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham BBNI. Untuk resistennya harga pembukaan hari ini 5.025. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PANI yang harganya masih di atas ya, bahkan itu kayaknya cukup bagus loh ini secara teknikal untuk saham PANI ya, ngegas naik. Kemarin breakout di atas 18.600. Hari ini pun juga masih bisa bertahan di atas itu walaupun ditutup minus 1,05% ya. Kalau misal besok langsung hijau, nggak menutup kemungkinan buat rekor baru lagi ini untuk saham PANI, ada potensi ATH lagi ya kalau misal besok langsung hijau. Soalnya secara teknikal hari ini turun itu kayaknya koreksi sih, karena ini bertahan di atas 10.600, kecuali besok jebol di bawah itu, volume distribusinya cukup kuat, nah itu mending diamankan ya untuk floating profit. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini PANI ya, hari ini untuk saham PANI tanggal 12 aslinya net buy 11,4 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham PANI hari ini tanggal 12 yang ada sedikit distribusi sih, RF, CP, dan yang masuk AK, NI, XL ya. Bagian retail masuk di saham PANI. Harga sahamnya koreksi, cuman ini nggak ada yang jaga harga sih secara teknikal di atas 18.600. Jadi untuk besok mungkin masih pantau 18.600 ya untuk saham PANI. Semoga aja sih nggak jebol di bawah itu. Kalau jebol di bawah itu support selanjutnya lumayan belum, soalnya di 16.300an ya. Dipantau aja area sini 18.600 itu supportnya kalau turun, dan kalau naik target price-nya di 20.000 breakout di atas itu, breakout di atas 20.000 ngejar berapa ya, coba kita hitung ya. Kita hitung pakai koreksinya waktu itu ya, ini sih kalau naik target price-nya di 22.250 sorry 22.300 cukup tinggi ya. Oke, harga berapa ini untuk saham PANI? Cuman ini sih ya, ini kalau untuk investasi kayaknya nggak apa ya, valuasinya kan mahal. Ini secara teknikal juga di atas. Artinya kalau tiba-tiba bandarnya atau market makernya distribusi besar keluar cukup banyak di saham PANI, taking profit banyak ya, susah nanti naiknya. Jadi cari aman aja lah, kalau mau entry buat scalping udah profit lumayan diamankan, gak usah hold terlalu lama ya, agak beresiko. Tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing, kecuali kenal sama market makernya dan tahu mau ke harga berapa, nah itu beda lagi ya kalau emang udah tahu orang dalamnya. Cuman kalau retail biasa kita nggak tahu siapa yang jaga harga, ya udah cari aman aja, udah floating profit lumayan diamankan. Tapi disclaimer sih, buat patokan aja, support terdekatnya di harga tertingginya waktu kemarin ya, ini di area support sih 18.900 itu udah jadi supportnya. Soalnya ini kita update ya untuk area support resistance-nya pakai rectangle barunya kemarin. Oke, itu untuk saham PANI. Selanjutnya kita akan cek saham AADI yang hari ini merah lagi.
Ya, setelah kemarin naik tertinggi hari ini merah-merah. Hari ini gagal bertahan di atas 9.600, tadi mencoba buat breakout lagi di atas itu. Gagal, merah, close di 9.200. Kalau secara teknikal ya ini sih candlenya hari ini nggak segede yang kemarin ya untuk badan candlenya. Jadi siapa tahu besok ada perlawanan. Coba kita lihat ya untuk transaksinya hari ini. AADI tanggal 12, aslinya masih keluar ya, jadi aslinya masih terus keluar taking profit mungkin. AADI kalau kita lihat lebih detail di sini untuk hari ini ada yang menampung sih sebenarnya ya, dan kalau yang masuk ini CCMG, YPKI ya, sebenarnya bukan retail juga sih yang masuk, aslinya jualan ditampung oleh lokal ini untuk saham ADI. Ini untuk lokalnya nampung CCMGYP, dan untuk asingnya yang keluar KZBK ya, masih broker-broker ini aja sih yang keluar di saham ADI. Kalau secara teknikalnya untuk supportnya di level berapa, coba kita hitung. Kita hitung pakai harga tertingginya di sini ya, dan harga IPO-nya berapa? Kok lupa? Harga IPO-nya di harga 5.500 ya. 5.550. 5.550. Nah, di sini kita pakai area support aja. Dengan harga tertinggi sebagai resisten, berarti supportnya di sini. Ya, ini close-nya di area support sih, dekat support 9150 ya. Pantau 9150, kalau besok jebol di bawah itu tunggu di area supportnya selanjutnya di 8450. Jadi pantau ini dulu 9150, jebol di bawah itu. Kalau mau entry jangan buru-buru, tunggu di area support selanjutnya 8450. Mungkin seperti itu untuk saham ADI. Dan untuk resistannya ada di 9.900, 10.000 ya, area sini. Oke, itu untuk saham ADI. Selanjutnya besok berarti lihat aja di awal market ya. Kalau langsung hijau, disclaimer kalau mau entry untuk trading atau scalping, kemungkinan volatilitasnya juga masih tinggi nih untuk saham ADI. Jadi kalau buat scalping lumayan menarik kalau langsung hijau ya, dan antisipasi aja kalau jebol atau konfirmasi breakdown di bawah 9150. Itu untuk sama ADI. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Adaro hari ini juga turun, koreksi 3,07% ke level 2530 untuk saham Adaro. Ini kemarin gagal breakout, merah-merah, turun-turun. Untuk supportnya masih di 2450 ya. Jadi kalau besok masih turun, masih merah di awal market, jangan buru-buru buat entry, tunggu di area support 2450. Mungkin kalau ada yang sekarga, disclaimer kalau untuk swing atau trading. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya Adaro tadi kalau nggak salah aslinya masuk ya, masuk 26,6 M, belum terlalu banyak. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham Adaro. Adaro hari ini tanggal 12 ini sih didistribusi oleh LG 26M ya, untuk LG-nya versi lokal. Yang keluar ini didominasi broker-broker lokal. Untuk asnya sendiri NetPay ada BK masuk 14,9M, CCZPHK masuk ya, cuman secara teknikal agak nanggung sih, ini lebih dekat ke support. Takutnya kalau IHSG apalagi besok hari Jumat merah ya, untuk sama Adaro ada potensi nguji supportnya di 2450. Mudah-mudahan sih polanya mantul naik ya setelah nyentuh area support seperti ini. Jadi kalau mau entry dekat area support, pasang antisipasinya kalau jebol di bawah 2440 atau disesuaikan aja berada di level ini ya, di bawah support. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Adaro ya. Selanjutnya kita akan cek saham untuk resistennya masih di 2790 ya. Jadi kalau polanya bagus bisa mantul seperti ini ya, sebenarnya lumayan ya. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO yang hari ini
naik ya setelah nyentuh harga tertingginya. ATH sih nyentuh resisten, hitungannya resistennya kan tadi di 27.550 ya, 27.550. Hari ini nyampe nyentuh resisten dan koreksi turun, gagal breakout. Koreksi turun, kalau lihat candlenya kurang bagus, jadi hati-hati aja untuk besok ya. Kalau merah jangan buru-buru buat entry, apalagi teman-teman yang suka trading atau sekali pegang di saham PTRO. Kalau misal besok merah jangan buru-buru buat entry karena supportnya ada di 25.000 ya. Jadi pantau aja di level 25.000 ini kalau mau masuk. Itu pun kalau dengan jaga harga ya, dengan resikonya ya kalau jebol di bawah itu support selanjutnya cukup dalam di 21.000. Jadi ya saham-saham seperti ini emang resikonya lumayan gede ya. Walaupun secara tren bullish, strong bullishnya cukup kuat. Ya selama ini aja sih pemain utamanya atau yang jaga harga nggak distribusi aja. Kalau kita lihat untuk PTRO ya, PTRO hari ini tanggal 12 yang masuk XL, PD, XI ya. Retail loh ini yang net buy paling banyak ya, broker-broker retail, mereka lokal, dan kalau kita lihat rata-rata belinya ada di level 26.900, 27.000. Jadi ya dikurang lebih di level 27.000 untuk teman-teman yang hari ini masuk trading di saham PTRO mungkin ya. Jadi nahan floating loss mereka. Ya hati-hati aja soalnya ini yang nyangkut di atas didominasi broker-broker retail. Takutnya kalau besok PTRO nggak bisa naik malah turun ya, itu cukup dalam, resikonya bisa ke 25.000-an. Jadi bagi yang belum punya posisi tunggu di area supportnya ini aja kalau misal merah. Tapi disclaimer sih buat teman-teman yang nyangkut ya jangan buru-buru buat average down ya kalau nggak mau cut loss, tapi disclaimer juga. Oke, mungkin seperti itu ya. Kalau lihat candlenya hari ini, lihat transaksinya kayaknya ada potensi merah dulu, nguji supportnya di 25.000-an. Oke, itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham Raja yang hari ini sempat turun, cuma dijaga di level supportnya 2620 ya, dan ditarik naik lagi. Tutup minus nggak terlalu tipis sih, 0,35% ke level 2840. Untuk resistennya masih di 3030 ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya di sini untuk saham Raja hari ini aslinya Nasdaq 3M-an. Kalau kita lihat lebih detail Raja, market-makernya siapa? CCNI, dan keduanya Netcel yang masuk paling banyak. Ya hitungannya sih di distribusi sini untuk saham Raja, tapi bisa naik ya, ada perlawanan naik ya. Mungkin buat patokan resistennya aja ini, kalau naik nggak bisa breakout di atas 3040 diamankan aja kalau udah floating profit ya. Ya kalau mau entry amannya seperti tadi, ketika turun di area support nih itu kesempatan buat masuk. Jadi kalaupun jebol di bawah support itu resikonya nggak terlalu gede ya kalau mau cut loss. Kalau mau langsung agak di 2840 agak nanggung, tapi disclaimer sih. Untuk besok lihat transaksi hari ini sebenarnya nggak terlalu bagus, cuma secara teknikal mudah-mudahan bisa naik dulu nguji resisten. Kalau gagal breakout turun. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Raja, dan ini aja dulu untuk analisis kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.